Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin memaparkan presentasi mengenai pola pembinaan dan pengembangan karir dari profesi tenaga kependidikan. Next. Izin memperkenalkan, yang pertama itu ada Lucianawati, yang kedua Danisa Ramawati, dan yang terakhir ada Raka Hananto. Next. Pengertian tenaga kependidikan. Next. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Next. Selanjutnya, terdapat hak tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Next. Selanjutnya ada kewajiban tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Next. Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang untuk memimpin institusi. Termasuk tenaga kependidikan adalah kepala rektor, kepala sekolah, direktur, atau istilah lainnya. Yang kedua, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan yaitu guru, dosen, konselor, pengawas, pamong belajar, tutor, fasilitator, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada tenaga kependidikan lainnya, yaitu orang yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan walaupun tidak secara langsung dalam proses pendidikan. Tenaga kependidikan ini adalah wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Next. Selanjutnya ada pengertian karir. Next. Karir dapat dikatakan sebagai suatu rentangan aktivitas yang saling berhubungan. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita sebagai satu rentang hidupnya sendiri. Jadi sukses karir dapat pula dicapai melalui pendidikan, hobi, profesi, sosial pribadi, dan religi. Karir juga mencakup seluruh aspek kehidupan individu, yaitu meliputi peranan hidup, terus adegan kehidupan, dan yang terakhir ada peristiwa kehidupan. Next. Selanjutnya ada pembinaan tenaga kependidikan. Next. Pengertian pembinaan tenaga kependidikan yaitu salah satu definisi pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengimbangkannya. Menurut Purwanto, pembinaan tenaga pendidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan atau sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah
Tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Next. Selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan. Nah, dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pembinaan tenaga kependidikan dilakukan untuk semua jenis kependidikan, baik itu tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua yaitu pembinaan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional ataupun teknis untuk bisa melaksanakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu pembinaan tenaga kependidikan yang dilaksanakan untuk bisa mendorong peningkatan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan ataupun melalui sistem sekolah, dan juga menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan insentif sebagai imbalan untuk bisa menjamin terpenuhnya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial psikologi. Dan yang keempat yaitu pembinaan tenaga kependidikan ini dirintis dan diarahkan untuk bisa mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan posisi ataupun baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan ataupun jabatan posisi di masa yang akan datang. Dan yang kelima yaitu pembinaan tenaga kependidikan ini dirancang untuk bisa memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, ataupun pemeliharaan motivasi kerja dan juga ketahanan organisasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan ini disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Next. Selanjutnya ada sistem pembinaan tenaga pendidikan. Yang pertama ada sistem kawan. Pada pola ini, pengangkatan pegawai didasarkan pada hubungan antara orang yang berkuasa dengan bawahan yang diangkat. Dalam sistem ini ada dua cara pengangkatan, yaitu adanya hubungan politik dan hubungan non-politik. Yang kedua ada sistem kecakapan. Pada pola ini, pengangkatan pegawai dilakukan berdasarkan kecakapan, bakat, serta pengalaman. Yang ketiga yaitu sistem karir. Sistem karir adalah sistem kepegawaian di mana pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan atas kecakapan pegawai tersebut. Sedangkan kenaikan pangkat selanjutnya didasarkan atas masa kerja, kesetiaan, dan syarat-syarat objektif lainnya. Selanjutnya ada strategi pembinaan tenaga pendidikan. Untuk melaksanakan pembinaan lembaga atau institusi, dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokakarya, dan simposium, dapat menerapkan sistem pembinaan seperti yang pertama, sistem karir. Sistem karir ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem karir tertutup dan sistem karir terbuka. Dalam sistem karir tertutup, pangkat dan jabatan dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu. Jadi tertutup untuk orang luar. Sistem karir pembinaan dengan sistem tertutup mengandung beberapa keuntungan. Yang pertama, sistem ini memberikan prioritas kepada pegawai dalam suatu organisasi untuk mengembangkan diri dalam menduduki suatu jabatan tanpa mendapat saingan dari luar organisasi. Yang kedua, dengan sistem ini, dan yang ketiga, sistem ini memungkinkan perpindahan pegawai antar unit dan antar bagian dalam suatu organisasi, baik secara mutasi promosi maupun mutasi biasa. Selanjutnya yaitu sistem karir tertutup juga mengandung beberapa kerugian. Yang pertama, upaya dalam mendapat tenaga ahli dan cakap sangat terbatas. Yang kedua, organisasi kurang berkembang karena kurang mendapat ide dan pandangan baru dari luar. Yang ketiga, sistem ini tidak memberi kesempatan kepada tenaga dari luar organisasi, padahal kemungkinan tenaga-tenaga dari luar itu dapat memberikan aspirasi baru kepada pimpinan organisasi.
Selanjutnya ada sistem karir terbuka. Dalam sistem karir terbuka, pangkat dan jabatan dalam suatu organisasi dapat diduduki oleh orang-orang di luar organisasi tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai, asalkan orang tersebut memiliki kecakapan yang diperlukan. Yang kedua ada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana pengangkatan maupun kenaikan pangkat seorang pegawai didasarkan atas kecakapan dan prestasi pegawai yang bersangkutan. Kecakapan tersebut dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata. Jadi sistem prestasi kerja ini tidak memperhitungkan masa kerja. Seperti halnya sistem karir, sistem prestasi kerja ini pun memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yang pertama, dengan sistem ini hanya pegawai yang benar-benar mempunyai kecakapan yang tinggi dan berprestasi dapat menduduki suatu jabatan atau mendapat kenaikan pangkat. Keuntungan yang kedua, sistem ini mempermudah pengawasan karena penempatan seorang pegawai didasarkan pada kecakapan prestasi yang dimiliki pegawai, kesalahan-kesalahan dalam kerja juga relatif kecil. Yang kerugiannya yaitu, dalam sistem prestasi kerja ini, tampak jelas perbedaan antara pegawai yang tidak mempunyai kecakapan dan prestasi dengan pegawai yang memiliki kecakapan dan prestasi. Kerugian yang kedua yaitu, sistem prestasi kerja tidak memperhitungkan masa kerja, meskipun seorang pegawai telah berpuluh tahun mengabdikan diri, apabila ia tidak menunjukkan prestasi yang nyata, tidak mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat. Dan yang ketiga ada sistem kenaikan pangkat. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan tenaga kependidikan. Next. Pengertian pengembangan tenaga kependidikan. Nah, pengembangan tenaga kependidikan ini yaitu proses merekayasa perilaku kerja tenaga kependidikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam kerjaannya. Nah, dengan adanya pengembangan ini dapat membantu tenaga kependidikan agar mampu menjalankan tanggung jawabnya di masa depan. Dan pengembangan tenaga kependidikan juga merupakan investasi yang cepat atau lambat akan membuahkan hasil. Jadi oleh karena itu, pengembangan tenaga kependidikan ini bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan juga kompleks baik menyangkut dengan perencanaan, pendanaan, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dan pengembangan tenaga kependidikan juga itu menuntut adanya manajemen yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu faktor pembentuk pendidikan yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada tujuan pengembangan tenaga kependidikan. Tujuan pengembangan tenaga kependidikan yang efektif secara umum ialah untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan keterampilan, dan mengubah sikap. Namun secara lebih khusus, tujuan pengembangan karir tenaga pendidikan adalah yang pertama yaitu melaksanakan sistem pendidikan modern, yang kedua meningkatkan kualitas atau bobot atau karir tenaga kependidikan, yang ketiga melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dan yang keempat menstabilisasi dan menstandarisasi tenaga pendidikan. Selanjutnya ada strategi pengembangan tenaga pendidikan. Yang pertama ada penentu kebutuhan. Dalam memahami analisis kerja, perlu terlebih dahulu memahami hakikat masalahnya. Masalah biasanya timbul bila kinerja lebih rendah daripada standar kerja. Pada umumnya yang seringkali terjadi yakni masalah yang diidentifikasi belum cukup jelas dan spesifik. Oleh sebab itu, masalah perlu dilengkapi dengan bukti-bukti masalah. Dalam keseluruhan proses analisis kerja, menemukan bukti-bukti masalah adalah kegiatan yang sangat kompleks, sehingga menuntut para analisis memiliki kemampuan meneliti yang baik. Yang kedua ada penentuan sasaran. Berdasarkan analisis akan pengembangan, sasaran yang ingin diperoleh dapat bersifat teknikal dan dapat pula menyangkut keperilakuan. Bagi para tenaga pendidikan, manfaat adanya pengembangan terutama terlihat pada persiapan dan usaha apa yang mereka perlu lakukan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan yang akan diikutinya. Selanjutnya ada penetapan program. Dalam program pengembangan harus jelas tujuan yang ingin dicapai.
Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mengajarkan keterampilan baru yang belum dimiliki oleh para tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan pengembangan dimaksudkan untuk mengajarkan pengetahuan baru, bahkan sangat memungkinkan untuk perubahan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tolak ukur mengenai tepat atau tidaknya prinsip-prinsip belajar yang diterapkan dalam suatu program pengembangan. Di kalangan para pakar, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar pada 5 hal, yaitu yang pertama partisipasi, yang kedua ada repetisi, yang ketiga relevansi, yang keempat pengalihan, dan yang terakhir ada umpan balik. Selanjutnya ada pelaksanaan program. Sesungguhnya penyelenggaraan program pengembangan sangat bersifat situasional, seperti apabila keterampilan yang dimiliki oleh tenaga pendidikan sudah tertinggal. Ketertinggalan terjadi ketika seorang tenaga pendidikan tidak lagi memiliki pengetahuan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang penuh tantangan secara sukses. Selanjutnya ada penilaian pelaksanaan program. Penilaian harus dilakukan secara sistematik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kriteria evaluasi yang ditetapkan sebelum suatu program pengembangan dilaksanakan dengan tolak ukur yang jelas yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja. Yang kedua, ada penyelenggaraan suatu tes untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para pekerja guna memperoleh informasi tentang jenis program pengembangan yang tepat dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan ujian pasca pengembangan untuk melihat apakah memang terjadi transformasi yang diharapkan atau tidak, dan apakah transformasi tersebut tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan masing-masing tenaga pendidikan. Dan yang keempat, tindak lanjut yang berkesinambungan. Salah satu tolak ukur penting dalam penilaian berhasil atau tidaknya suatu program pengembangan ialah apabila transformasi yang diharapkan memang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang di masa depan, tidak hanya segera setelah program tersebut selesai diselenggarakan. Next. Selanjutnya yaitu proses pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Jadi ditinjau dari sudut manajemen secara umum, proses pembinaan dan pengembangan ini meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan. Jadi dalam menganalisis kebutuhan ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi keterampilan kinerja, menyusun program-program yang sesuai, ataupun melaksanakan riset dan investigasi. Dan yang kedua yaitu menyusun rancangan instruksional. Nah, rancangan instruksional ini meliputi sasaran, metode instruksional, media, urutan, dan juga gambaran mengenai materi pelatihan yang merupakan kurikulum bagi program pelatihan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengesahkan program latihan. Jadi suatu program pelatihan ini harus memperoleh pertimbangan dan juga persetujuan dari unsur instansi yang berwenang. Dan yang keempat yaitu tahap implementasi. Nah, tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pelatihan yang menggunakan berbagai teknik pelatihan, misalnya melalui lokakarya, seminar, dan juga dalam rangka untuk penyampaian pengetahuan kepada para peserta program pelatihan. Dan yang kelima yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, pada tahap ini program pelatihan ini dinilai nih sejauh mana keberhasilannya ataupun kegagalannya. Nah, aspek yang perlu dievaluasi ini misalnya kemampuan dan juga hasil belajar, reaksi peserta terhadap program pelatihan dan juga dari perilaku kinerja setelah mengikuti program pelatihan. Next. Dan selanjutnya yaitu mengenai media kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan. Jadi dalam rangka menyelenggarakan proses pembinaan dan juga pengembangan tenaga pendidikan, terdapat beberapa media kegiatan untuk bisa melakukan pembinaan dan juga pengembangan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama melalui bimbingan, yaitu yang berupa petunjuk yang diberikan kepada pegawai pada waktu melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua yaitu melalui latihan-latihan bisa berupa intern ataupun extern. Dan yang ketiga yaitu dapat melalui pendidikan formal. Dan yang keempat yaitu bisa melalui promosi berupa pengangkatan jabatan ke yang lebih tinggi. Dan yang kelima
melalui penataran. Dan yang terakhir bisa melalui lokakarya ataupun workshop dan sebagainya. Nah, selain itu juga terdapat cara yang lebih populer bisa melalui penataran ataupun baik dalam rangka penyegaran maupun dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga pendidikan. Nah, cara-cara lainnya ini bisa dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Misalnya dengan mengikuti kegiatan ataupun kesempatan, misalkan on service training, on the job training, bisa juga melalui seminar, workshop, ataupun diskusi panel dan juga rapat-rapat, simposium, serta konferensi dan sebagainya. Next. Next. Dan berikut daftar referensi yang kami gunakan dalam materi ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.